Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabilatul Figriyah, NIM F1C2 19022, akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Analisis Survival dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi lama studi mahasiswa matematika di jurusan Matematika FMIPA Universitas Samratulangi Manado. Selanjutnya, kita masuk ke analisis survival. Metode regresi survival adalah metode regresi yang digunakan untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian dengan variabel responnya adalah waktu ketahanan. Salah satu regresi survival yang sering digunakan adalah regresi Cox proportional hazard, yaitu model matematika yang digunakan untuk mengestimasi kurva survival ketika mempertimbangkan beberapa variabel. Analisis survival merupakan alat statistik dengan tujuan utamanya adalah menganalisis data yang selalu positif dalam skala pengukuran dengan jarak interval data awal dan data akhir. Yang pertama, itu ada jenis-jenis pensensoran. Pensensoran adalah salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi ketidaklengkapan suatu data pengamatan. Dalam analisis survival terdapat 3 tipe penyensoran, yaitu yang pertama itu ada sensor kanan, itu terjadi karena objek pengamatan itu belum mengalami kejadian hingga akhir periode pengamatan. Sedangkan waktu awal dari objek pengamatan dapat diamati secara penuh. Yang kedua itu ada sensor kiri, ini terjadi karena waktu awal dari subjek pengamatan tidak dapat teramati pada awal pengamatan, sementara kegagalan dapat diamati secara penuh sebelum penelitian berakhir. Yang ketiga itu ada sensor interval, ini terjadi karena waktu survivalnya berada dalam suatu selang tertentu. Selanjutnya ada fungsi-fungsi dalam analisis survival. Apa saja fungsinya? Itu ada 3. Yang pertama itu ada fungsi kepekatan peluang dari waktu daya tahan T. Ini didefinisikan sebagai peluang dari suatu individu yang gagal pada selang waktu T sampai delta T dengan FT. Yang kedua, ada fungsi survival, ini menjelaskan ukuran waktu terjadinya suatu kejadian. Yang ketiga, itu ada fungsi hazard atau HT, ini didefinisikan sebagai peluang terjadinya kegagalan bahwa individu sudah bertahan hidup selama waktu T. Yang ketiga, kita masuk ke model regresi Cox proportional hazard. Nah, model ini juga dikenal sebagai model regresi Cox, digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, di mana data yang digunakan berupa data waktu, daya tahan hidup dari suatu itu bisa dilihat di mana HTX ini merupakan resiko mahasiswa gagal pada waktu T dengan karakteristik X, kemudian H0T ini merupakan fungsi hazard dasar atau fungsi hazard pada saat T sama dengan 0, ini tidak bergantung pada karakteristik, dan X itu adalah variabel prediktor atau penjelas, kemudian ada Rho ini merupakan Rho 1, Rho 2 hingga Rho N ini merupakan jumlah dari variabel penjelas dari X, dan beta ini ada beta 1, beta 2 hingga beta N ini merupakan vektor koefisien regresi atau vektor parameter. Selanjutnya kita masuk ke estimasi Kaplan-Meier. Nah, cara yang digunakan untuk menggambarkan survival dari sampel acak T1, T2 hingga Tn yaitu dengan menggambarkan grafik survival atau fungsi distribusi empiris dengan cara estimasi Kaplan-Meier. Yang kelima, ini pengujian asumsi proporsional hazard. Cara untuk memeriksa asumsi proporsional hazard ini secara visual dengan melihat grafis dari plot terhadap waktu survival. Setiap blok antar kategori dalam satu variabel penjelas terlihat sejajar atau tidak saling bersilangan, maka asumsi proporsional hazard terpenuhi. Selanjutnya, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, ini ada gambaran umum data, itu ada
variabel X1 ini merupakan jenis kelamin, di mana jenis kelamin mahasiswa dari angkatan 2009 hingga 2013 ini dikategorikan menjadi dua, yaitu laki-laki yang berjumlah 19 orang dan perempuan yang berjumlah 45 orang. Ini dibuat ke dalam bentuk grafik distribusi, bisa dilihat pada gambar 2, yaitu distribusi frekuensi jenis kelamin mahasiswa jurusan matematika angkatan 2019 hingga 2013. Kemudian kita masuk ke variabel X2, ini adalah asal daerah. Asal daerah mahasiswa dari angkatan 2019 hingga 2013 ini dikategorikan menjadi dua, yaitu Manado yang berjumlah 40 orang dan luar Manado berjumlah 24 orang. Bisa dilihat bentuk grafiknya di gambar 3. Selanjutnya, ada variabel X3 atau IPK, Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK mahasiswa angkatan 2009 hingga 2013. Ini dikategorikan menjadi dua, yaitu IPK yang lebih besar dari 3,5 yang berjumlah 26 orang, dan IPK yang kecil dari 3,5 ini berjumlah 38 orang. Dan ini juga direpresentasikan ke dalam bentuk grafik. Bisa dilihat pada gambar 4. Selanjutnya, kita masuk ke analisis distribusi data. Bisa dilihat pada tabel 1, ini merupakan sampel analisis distribusi data mahasiswa matematika angkatan 2009 hingga 2013. Nah, dari tabel 1 ini dapat dilihat bahwa banyaknya mahasiswa yang terobservasi atau banyaknya mahasiswa matematika angkatan 2009 hingga 2013 yang lulus atau yudisium yaitu sebesar 58 mahasiswa atau 90,62%, sedangkan untuk mahasiswa yang tersensor atau banyak mahasiswa yang masih mengikuti studi sampai saat ini adalah 6 mahasiswa atau 9,38%. Kemudian pada tabel 2 ini analisis distribusi data mahasiswa. Untuk faktor jenis kelamin bisa dilihat pada tabel 2, ini menjelaskan bahwasannya dari 19 mahasiswa laki-laki terdapat 18 mahasiswa yang terobservasi dan 1 mahasiswa yang tersensor. Sedangkan dari 45 mahasiswa perempuan terdapat 40 mahasiswa yang terobservasi dan 5 mahasiswa yang tersensor. Kemudian pada tabel 3, ini merupakan analisis distribusi data untuk faktor asal daerah. Bisa dilihat pada tabel 3, ini menjelaskan bahwa mahasiswa yang asal Manado itu berjumlah 40 orang, terdapat 35 mahasiswa yang terobservasi atau lulus atau yudisium, dan 1 mahasiswa yang tersensor atau masih mengikuti studi, sedangkan untuk mahasiswa yang dari luar Manado berjumlah 24 mahasiswa, di mana 35 mahasiswanya sudah wisuda atau lulus, dan 5 mahasiswanya masih mengikuti studi. Kemudian kita masuk ke tabel 4, ini adalah analisis distribusi mahasiswa untuk faktor IPK. Bisa dilihat pada tabel 4, ini menjelaskan bahwasanya kategori IPK yang lebih besar dari 3,5 dari 26 mahasiswa, terdapat 26 mahasiswa yang sudah lulus dan tidak ada mahasiswa yang tersensor. Sedangkan untuk kategori IPK yang kecil dari 3,5 dari 38 mahasiswa, terdapat 32 mahasiswa yang sudah lulus dan 6 mahasiswa yang masih mengikuti studi. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi proporsional hazard. Pengujian asumsi dilakukan untuk mengidentifikasi apakah setiap variabel yang diduga berpengaruh memenuhi asumsi tersebut. Apabila garis survival pada kurva Kaplan-Meier tidak saling berpotongan, maka asumsi proporsional hazard dinyatakan terpenuhi. Bisa dilihat pada gambar 5, ini merupakan grafik survival untuk faktor jenis kelamin. Berdasarkan gambar 5 ini, bisa dilihat bahwasanya grafik survival untuk variabel jenis kelamin atau X1 ini tidak saling berpotongan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 ini memenuhi asumsi. Kemudian pada gambar
ini merupakan grafik survival untuk faktor asal daerah. Bisa dilihat pada grafiknya bahwa untuk variabel asal daerah atau X2 ini juga tidak saling berpotongan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 ini memenuhi asumsi. Dan yang pada gambar 3 ini adalah grafik survival untuk faktor IPK. Bisa dilihat pada grafiknya ini juga tidak bersilangan atau berpotongan, maka variabel X3 memenuhi asumsi dan proporsional hazard, tetapi kesimpulannya dapat diambil setelah dilakukan uji parsial. Selanjutnya, kita masuk ke uji signifikan parameter. Yang pertama itu ada uji simultan parameter. Bisa dilihat uji simultan ini dilakukan untuk mengetahui signifikan dari model secara serentak atau overall. Statistik uji yang digunakan uji G dengan hipotesis sebagai berikut, di mana H0 berbanding dengan beta I itu sama dengan 0, berarti tidak ada pengaruh. Kemudian jika H1 dan beta 1, jika H1 di mana beta 1-nya tidak sama dengan 0, dan I sama dengan 1, 2, hingga P yang berarti ada pengaruh. Kemudian tolak H0 jika P value-nya lebih kecil dari alfanya, yaitu 0,05 atau 5%. Kemudian bisa dilihat pada tabel 5, yaitu koefisien uji modul omnibus. Berdasarkan tabel di atas, ini diperoleh nilai signifikan, itu adalah 0,12, yang lebih kecil dari alfanya 0,05, maka kesimpulannya H0 yang ditolak, yang berarti ada variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat. Kemudian kita masuk ke uji parsial. Pengujian ini berfungsi untuk melihat variabel independen atau setiap kovariat berpengaruh signifikan atau tidak. Dengan hipotesis itu bisa dilihat H0 yaitu variabel independen ini tidak berpengaruh signifikan terhadap model, dan H1 itu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap model. Bisa dilihat pada tabel 6 yaitu variabel dalam persamaan dengan alfa 0,05 dan DF-nya sama dengan 1. Pada tabel chi-square diperoleh nilai chi-square tabel yaitu 3,841. Pada tabel di atas diperoleh nilai uji statistik UAL pada variabel jenis kelamin dan asal daerah lebih kecil daripada nilai chi-square tabel, yang berarti tidak ada pengaruh independen secara individu. Sedangkan nilai UAL pada variabel IPK lebih besar dari nilai chi-square tabel, yang berarti variabel IPK berpengaruh. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Yaitu model regresi Cox proportional hazard. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh nilai koefisien variabel sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel 7, jenis kelamin, asal daerah, IPK, bisa dilihat nilai betanya. Setelah didapatkan nilai beta, selanjutnya disubstitusikan ke dalam model umum regresi Cox. Maka bisa dilihat setelah disubstitusikan nilai betanya. Dari model di samping dapat diinterpretasikan bahwa koefisien regresi variabel X1, X2 ini lebih besar dari nilai taraf signifikan yaitu 0,05, yang berarti tidak ada pengaruh terhadap lama studi mahasiswa. Sedangkan untuk X3 yaitu negatif 0,602 yang lebih kecil dari taraf signifikan yaitu 0,05, yang berarti ada pengaruh terhadap lama studi mahasiswa. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan. Dari hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel jenis kelamin atau X1 dan variabel asal daerah atau X2 ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lama studi mahasiswa. Sedangkan untuk variabel X3 ini berpengaruh terhadap lama studi mahasiswa S1 jurusan Matematika FMIPA Unstrat. Mungkin inilah hasil dari presentasi saya mengenai sebuah artikel yang mengenai artikel tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lama studi mahasiswa. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.